Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pagi hari ini Tuhan membangunkan kita lagi dengan tubuh yang segar, menikmati hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kita. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami merasakan kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita terambil dari Amsal 9 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarlah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Tema renungan kita adalah hikmat dan pengertian membawa kepada kehidupan. Hikmat memiliki pengertian yang sangat luas. Hikmat dalam makna umum memiliki pengertian sebagai kepandaian, kecerdasan, kebijaksanaan, dan hikmat selalu berkaitan dengan karakter atau hal etis dan moral. Ekspresi pengetahuan, kepandaian, kecerdasan, dan pengetahuan moral yang bersifat religius. Namun pengertian yang lebih dalam dari hikmat atau hokmah dalam bahasa Ibrani-nya ialah bahwa hikmat itu adalah karakteristik atau sifat-sifat Allah sendiri dan bersifat ilahi. Dan hikmat adalah milik Allah dan pemberian Allah. Hikmat juga memiliki pengertian takut akan Tuhan dan sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan hikmat dapat juga diartikan sebagai firman Allah. Hikmat memiliki tempat kedudukan dalam hati, pusat keputusan moral dan intelektual. Dan hikmat mencakup semua segi kehidupan manusia. Sebagai orang percaya, di dalam diri kita ada Roh Kudus, dan Dialah yang mengajarkan segala sesuatu. Yohanes 14 ayat 26. Sayangnya, seringkali kita menginginkan hikmat dari Tuhan, namun kita tidak hidup dalam ketaatan, sehingga Roh Kudus undur dari kita. Padahal Roh Kuduslah yang memberikan hikmat. Bukan berarti kita tidak perlu sekolah tinggi atau menggunakan akal pikiran kita. Tetapi yang lebih utama adalah kita harus selalu mengandalkan hikmat dari Tuhan. Jangan hanya membanggakan kepandaian dan keahlian kita saja, sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Daud dalam keluarganya dianggap kurang atau dianggap diremehkan. Ia pun hanya sebagai gembala domba. Daud mengaku, "Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan." Mazmur 73 ayat 22 dan 24. Sedangkan kakak-kakaknya dinilai lebih punya potensi, pintar dan berpostur ideal dalam pandangan manusia. Tetapi Daud mempunyai nilai lebih, yaitu senantiasa takut akan Tuhan dan karib dengannya, sehingga kuasa Roh Allah yang dahsyat bekerja dalam diri Daud, menjadikannya sebagai pribadi yang luar biasa dan istimewa. Alhasil, ketika Goliat bertekuk lutut pada saat yang tepat, Daud pun menjadi raja atas Israel. Menerima dan menaati undangan hikmat dengan sungguh berarti meninggalkan kehidupan yang tak berpengalaman dan yang tidak berakal budi. Seseorang yang dapat berjalan dalam pengertian dan mampu membuang kebodohan hanya ketika orang itu memiliki kesukaan kepada hikmat dan sungguh-sungguh taat melakukan ajaran hikmat. Mari kita menjadi orang-orang yang berhikmat dengan kita bergaul karib dengan Tuhan, peka terhadap suara Tuhan lewat Roh Kudus yang menuntun kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita dalam melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bertingkah laku seturut dengan yang Engkau kehendaki. Jadikan kami Tuhan orang-orang yang berhikmat, sehingga apa yang kami lakukan menyukakan hati-Mu dan menyenangkan orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dalam nama Yesus. Amin.